Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, film tadi berjudul Keteladanan Seorang Guru. Hikmah pertama yang kami dapat yaitu masalah ketimpangan sosial. Di gambar dapat kita saksikan bagaimana ini sebenarnya ada pembatas di sini. Ini situasi di kota dan ini di perbatasan. Nah, meskipun data perekonomian Indonesia 5 tahun ini meningkat, akan tetapi kesenjangan itu semakin melebar. Kesenjangan semakin melebar. Nah, pertama kita perhatikan dari siswanya. Siswa di kota memiliki topi, tas, sepatu, pakaian, gedung sekolah pun juga begitu, akses ke sekolah mendukung. Akan tetapi kondisi yang sangat memperhatikan ketika kita melihat film tadi yang terjadi di perbatasan. Bagaimana akses siswa pelajar yang ingin ke sekolah itu ternyata harus melewati sungai. Ketika tanggul jebol, sekolah pun tidak bisa. Nah, kemudian apa lagi yang bisa kita ambil dari ini? Yaitu seorang guru. Seorang guru itu harus diguguk dan ditiru. Pernah dengar pepatah bahwa ketika ayah kencing berdiri, maka anak akan kencing berlari. Nah, ketika kita melihat sosok seorang guru tersebut tadi, ini merupakan sebuah keteladanan bagi kita semua. Kemudian yang paling penting, apa solusi dari kami? Solusi dari kami yaitu terkait kembali dengan nasionalisme. Kita perlu pahami Pancasila, sila pertama sampai sila kelima. Kurang lebih modelnya seperti ini. Sila 1, 2, dan 3 itu berhubungan dengan sosial dan kebudayaan. Sila ketiga itu politik. Sila keempat politik. Sila kelima itu ekonomi. Nah, ini yang akan kami jelaskan. Nah, sila 1, 2, dan 3 kita perlu gambarnya seperti ini. Harap rekan-rekan pahami bahwa yang paling berpengaruh di sini adalah politik. Jelas? Kurang lebih gambarnya seperti ini, saya langsung gambar saja. Nah, perlu pahami sila 2 dan 3 itu gambarnya arah panahnya ke kanan. Sila 5 ke kanan. Akan tetapi yang mempengaruhi sila 1, 2, 3 dan 5 itu sila keempat, politik. Perlu dipahami tadi bagaimana ketika seorang guru mengusulkan sebuah proposal untuk pembangunan tanggul kepada kepala daerah, akan tetapi tidak ACC. Dan yang paling memperhatikan lagi ketika seorang guru menjadi seorang guru teladan, akan tetapi hanya diberikan sebuah sepasang sepatu. Nah, apa kemudian akan yang harus kita perhatikan kembali? Kita paham kembali bahwa sila Pancasila itu membentuk sebuah segitiga. Ini untuk menanamkan nilai nasionalisme agar kondisi ini tidak terjadi kembali. Bahwa sila Pancasila itu membentuk segitiga. Sila pertama itu posisinya paling atas, ketuhanan. Sila ketuhanan itu menjiwai sila kedua. Sila kedua dijiwai sila pertama. Sila ketiga dijiwai sila kedua dan di sila ke-1. Sila keempat dijiwai sila ketiga, sila kedua, dan sila ke-1. Sila kelima keadilan sosial itu dijiwai oleh sila keempat, 3, 2, dan 1. Kalau kita memahami itu, maka jiwa nasionalisme kita akan terbentuk. Perlu saya tekankan kembali bahwa visi pembangunan Indonesia itu adanya di alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tapi ini tidak pernah kita dapatkan. Kita selalu mengingat bahwa misi kita itu adalah alinea keempat, tapi kita melupakan alinea kedua. Nah, yang penting kembali
sempat saya mengingat sebagai insinyur Soekarno itu merupakan sebuah nama. insinyur, maka dia belajar ilmu pasti. Nah, begini, ini penting. Kita beraneka ragam dalam ilmu matematika untuk menambahkan sebuah pecahan, untuk menambahkan sebuah pecahan yang tidak sama penyebutnya itu tidak bisa. Makanya diciptakanlah Pancasila untuk menyamakan semua penyebutnya suku, agama, ras, dan budaya. Sila pertama lahir karena adanya perbedaan agama, adanya perbedaan partai, makanya diciptakan sila keempat. Nah, mungkin cukup sekian. Apabila ada yang ingin menanggapi, tapi kami tekankan kembali bahwa untuk mencegah terjadinya ketimpangan sosial, kita menggunakan dua konsep ini. Sila 1, 2, dan 3 itu sosial kebudayaan, sila keempat itu politik, sila kelima itu ekonomi. Tetapi yang paling berpengaruh besar adalah politik. Terakhir, masalah segitiga ini. Di dalam pendidikan sekolah dasar, menengah pertama dan sekolah atas, kita selalu diajarkan bahwa Pancasila adalah kepribadian bangsa. Betul kan? Kepribadian bangsa. Tetapi untuk menjadi suatu kepribadian, kita harus memahami bahwa Pancasila itu merupakan sebuah filsafat. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan. Baik.